Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji dan syukur teruntuk hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sang rabbil alamin. Hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan, sehingganya kita dapat belajar lagi pada pertemuan hari ini. Hari ini kita akan membahas tema bulan Ramadan yang indah dengan submateri adalah kebaikan-kebaikan dan manfaat di bulan Ramadan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kompetensi inti. 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. KI3. Memahami pengetahuan dan konseptual faktual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya. Keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar. 1. Menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. 2. Menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan. Pada 3.10 memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. 4.10 menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Adapun indikator pencapaian kompetensi, di sini ada 3.10.3 menjelaskan kebaikan-kebaikan yang dapat dilakukan dan manfaat berpuasa di bulan Ramadan yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. 3.10.4 menganalisis kebaikan-kebaikan yang dapat dilakukan dan manfaat berpuasa di bulan Ramadan yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Pada 4.10.2 menunjukkan kebaikan-kebaikan yang dapat dilakukan dan manfaat berpuasa di bulan Ramadan yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian dapat menjelaskan kebaikan-kebaikan yang dapat dilakukan dan manfaat berpuasa di bulan Ramadan yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Kemudian menganalisis kebaikan-kebaikan yang dapat dilakukan dan manfaat berpuasa di bulan Ramadan yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Selanjutnya, kalian dapat menunjukkan kebaikan-kebaikan yang dapat dilakukan dan manfaat berpuasa di bulan Ramadan yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Baik anak-anakku sekalian, di sini ada materi memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Mari kita bersama-sama memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka berbuat kebaikan. Adapun kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan, yang pertama adalah sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat isya. Setiap malam pada bulan Ramadan, orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki dan perempuan bersama-sama pergi ke masjid atau musola. Kita melaksanakan sholat tarawih dan witir. Jadi sholat tarawih ini adalah sholat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, yaitu dikerjakan setelah dilaksanakannya sholat isya.
Jadi sholat tarawih ini termasuk dalam kebaikan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya adalah membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Selain membaca, ada lagi yang mempelajari isi kandungan Al-Quran. Tadarus dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian, yaitu salah seorang peserta membaca Al-Quran, sedangkan yang lain menyimak atau memperhatikan bacaan tersebut. Ketika dijumpai kesalahan membaca, maka peserta yang lainnya segera membenarkannya sesuai dengan bacaan semestinya. Tidak dibenarkan jika salah seorang membaca Al-Quran, sedangkan yang lainnya asik bercerita di dekat orang yang membaca Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Bersedekah maksudnya adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya di sini ada manfaat puasa Ramadan. Ayo sebutkan, apa sih manfaat dari berpuasa? Oke, baik. Manfaat di bulan Ramadan yang pertama adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa dan ibadah lainnya merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, melatih kejujuran. Di saat berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, mampu untuk tidak makan dan minum meskipun tidak ada yang melihat. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Kemudian yang ketiga adalah menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa, kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak di antara mereka kelaparan dan kehausan. Sesama manusia, kita harus mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan. Kemudian yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, puasalah kamu supaya sehat. Kemudian yang terakhir adalah melatih kesabaran atau pengendalian diri. Ibadah puasa dapat juga membentuk sikap sabar. Sedangkan sabar adalah sikap utama untuk sukses. Contohnya, orang yang ingin sukses dan berprestasi di sekolah harus sabar dalam belajar. Ingin sukses bermain bola juga harus sabar dalam berlatih. Ingin sukses masuk surga sekalipun harus sabar mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bagi yang ingin sukses di dunia dan akhirat harus menggunakan sikap sabar. Demikian penjelasan mengenai kebaikan dan manfaat di bulan Ramadan. Semoga kalian semua dapat memahami dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, Bapak akhiri ihdinas siratal mustaqim. Akhirul qalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.